Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, saya Kasbi Widarawa. Jadi kali ini saya ingin sedikit membahas dan berbincang-bincang tentang apa sih Sumpah Pemuda itu dan pandangan dari salah satu narasumber yang ada di samping saya. Saya ingin menanyakan tentang Sumpah Pemuda dari zaman dahulu hingga era sekarang, yang benar sekarang juga dikuasai dengan dunia digital sekarang. Jadi kali ini saya bersama Ibu Lucy Evita. Ibu Lucy, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi Ibu Lucy Evita ini, ia adalah seorang guru yang dimana beliau menjadi seorang guru dan mengabdi menjadi seorang guru itu selama berapa tahun Ibu? Kira-kira 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun teman-teman. 20 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya. Beliau menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi pendidik yang bisa dikatakan hebat ya kesabarannya. Lalu saya ingin bertanya-tanya tentang Sumpah Pemuda, yang dimana Sumpah Pemuda juga diperingati pada tanggal 28 Oktober, diperingati di seluruh negara Indonesia ini. Yang berbunyi, yang dimana bunyi dari isi Sumpah Pemuda tersebut ialah yang pertama ada kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi saya ingin sedikit membedah nih Ibu nih dari 3 poin tersebut, dari 3 poin isi yang ada di Sumpah Pemuda. Jadi perkenalan saya untuk bertanya kepada Ibu. Terima kasih juga untuk Ibu telah ingin menjadi narasumber saya. Terima kasih sekali untuk hari ini kepada Ibu Lucy Evita. Oke, yang pertama ada isinya di mana kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang jadi pertanyaan ya Bu ya, kira-kira kita ngomongin dari keseluruhan Sumpah Pemuda 3 poin ini ya Bu. Dari ketiga poin ini kira-kira masih berlaku nggak Bu ya kepada pemuda sekarang? Balik lagi ke poin pertama, yang kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kira-kira pandangan Ibu kepada pemuda-pemuda sekarang di poin pertama ini bagaimana Bu ya? Apakah mereka masih berpegang teguh dengan apa yang ada di Sumpah Pemuda ini? Untuk saat ini ya memang ada pergeseran dari pemuda yang dulu ya, apalagi pas zaman Ibu ya, rasa cinta air, tanah air itu sangat melekat pada jiwa kami sebagai siswa saat itu ya. Beda dengan siswa-siswi pemuda-pemudi di zaman sekarang. Mungkin dikarenakan ya sekarang kan zamannya sudah canggih, apa-apa serba ada di gadget. Nah, jadi melupakanlah rasa cinta tanah air, rasa persatuan agak berkurang ya. Seperti mereka anak-anak ini untuk lagu kebangsaan, lagu-lagu wajib nasional sudah mulai pudar. Ya sekitar saya sebagai guru, kami sebagai guru mengembangkan kembali, memberikan kembali lagu-lagu yang mereka sudah lama tidak paham gitu ya. Lagu-lagu wajib seperti itu. Untuk apa? Untuk melahirkan rasa cinta tanah air kepada mereka dengan lagu-lagu itu. Bagaimana sambil kita menceritakan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ini merebut kemerdekaan, pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini begitu gigihnya, begitu bersatunya
kebersamaannya itu harus kami, itu tanggung jawab kami sebagai guru saat ini, harus lebih tingkatkan kembali, karena itu pengaruh dari lingkungan ya, kayak gadget itu di dalamnya kan banyak masuk budaya-budaya dari luar yang semua namanya anak usia dini itu, usia sekolah dasar itu kan mereka memorinya masih sedikit ya. Jadi apa yang dia lihat tuh masuk ke memorinya. Nah itu yang dia tangkap. Sayang kan kalau mereka menangkapnya dari gadget mereka yang harusnya belum mereka tahu. Lagu-lagu yang apa kayak rocker gitu kan belum pantas lah untuk usia mereka. Lebih baik ditanamkan rasa cinta tanah air, rasa memiliki dan menghargai atas jasa-jasa pahlawan, seperti itu. Jadi Ibu melihat dari pemuda dulu dan sekarang itu kelihatan sangat signifikan ya perbedaannya ya. Sangat. Dan Ibu tadi mempermasalahkan tentang dimana gadget itu ada dari beberapa penyalahgunaan dari gadget. Saya mau minta pendapat lagi kepada Ibu, apakah ada saran untuk agar anak-anak kecil atau anak-anak yang belum harusnya menerima informasi yang tidak perlu, apakah Ibu ada saran, entah itu dari orang tua atau lingkungan atau sekitar, apakah harus ada pengawasan atau segala macam, mungkin Ibu bisa. Iya betul, terus ada pengawasan dari orang tua. Kalau guru itu kan memang waktunya hanya sedikit dengan siswa, sedangkan yang lebih banyak yaitu dengan kedua orang tuanya ya. Syukur alhamdulillahnya gadget itu tidak selamanya negatif. Untuk saat ini kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang tua tentang bagaimana sikap siswa, jadinya kita bisa sharing, kita bisa memberikan masukan jika perilaku mereka lebih condong yang tidak baik. Jadi kita infokan kepada orang tua agar lebih mengurangi penggunaan gadget untuk siswa sekolah dasar ya. Ya mungkin kemarin saatnya pandemi mereka memang wajib menggunakan gadget karena mereka sekolahnya online. Tapi kan juga harus dengan bimbingan orang tua. Jadi saat guru menerangkan melalui gadget, oke, boleh berikan. Tapi setelah guru selesai membimbing, mengajarkan, stop juga gadgetnya. Diambil alih lagi kepada orang tua. Jadi tidak karena pandemi itu anak diberikan handphone sepanjang hari, orang tuanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Gitu. Jadi lebih kedepannya gitu orang tua lebih bijak pemberian handphone terhadap anak-anak usia dini. Berarti juga dari yang Ibu katakan tadi, berarti orang tua juga harus ikut andil dalam pengawasan anak-anak mereka juga ya. Wajib, harus. Wajib ya. Jadi informasi yang seharusnya belum dicerna oleh mereka juga agar tidak tersampaikan ke mereka juga, belum waktunya juga agar tidak tersampaikan. Baik. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Jadi pergunakanlah apa yang ada sekarang. Jadi kita boleh mengikuti perkembangan zaman, cuman kita juga harus bisa memilih alkitab pemuda Indonesia juga. Ya walaupun bisa dikatakan kita diakui juga memang kita minim literasi ya. Cuman mau nggak mau dengan cara kita bisa memilih seperti itu, dengan cara kita belajar, dengan kita menunjukkan kualitas kita, mungkin itu menjadi salah satu peran untuk kita menjadi pahlawan selanjutnya, meneruskan para pejuang sebelumnya. Walaupun kita tidak harus bertumpah darah atau apa, tapi dengan cara kita belajar, bisa memilih informasi baik dan benar, mungkin itu salah satu menjadi
kepahlawanan kita sebagai pemuda saat ini. Oke Bu, baik, poin yang pertama, saya sangat senangnya mengundang Ibu di sini, saya sangat senang sekali. Yang kedua, ada isinya tuh yang dimana isi dari Sumpah Pemuda di poin kedua ini, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, ialah bangsa Indonesia. Dari sini saya ingin menanyakan kepada Ibu, pemuda sekarang kan kita tarik dengan poin pertama ke Ibu, pemuda sekarang juga bahkan dari sekolah dasar juga dikasih gadget kan, jadi mau tidak mau ya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi di sini poinnya tuh mengaku berbangsa yang satu, ialah bangsa Indonesia. Pandangan Ibu tentang pemuda sekarang, pandangan Ibu tentang pemuda sekarang tuh gimana ya Bu, tentang mereka tuh berbangsa di negara Indonesia itu, pandangan Ibu sekarang tuh gimana? Untuk anak-anak sekarang ya, Pemuda-pemuda sekarang, pemuda-pemudi saat ini lebih apa ya, melihat negara lain gitu, tidak rasa cinta, rasa berbangsa Indonesia itu memang mulai kurang ya. Oleh karena itu pemerintah pun mencanangkan kurikulum merdeka itu untuk siswa sekolah dasar diberikan kembali pendidikan PMP seperti zaman Ibu dulu. Ya, kembali lagi untuk apa? Untuk menimbulkan lagi, melahirkan kembali rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, rasa memiliki bangsa ini dengan seutuhnya. Kalau anak dari usia sekolah dasar ditanamkan rasa memiliki, rasa berbangsa, otomatis mereka akan ingin membesarkan negara ini, ingin memajukan negara ini, tidak ingin menuntut ilmu di negara lain. Boleh saja menuntut ilmu di dalam Al-Quran pun ya, kita memang menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, boleh. Tapi setelah kita menuntut ilmu dimanapun kita berada, kembalilah ke negara kita, kita bangun negara kita, kita majukan negara kita. Tidak setelah menjadi orang yang berilmu, mendapat ilmu di luar sana, tetapi dikembangkannya atau ilmunya diberikan di negara yang dia menuntut ilmu, tidak kembali lagi ke negaranya. Itu kan rasa cinta tanah airnya berkurang, rasa kebangsaannya berkurang. Itu yang pemerintah canangkan, kembali lagi ke pembelajaran PMP untuk itu salah satunya, rasa kebangsaannya harus ditimbulkan kembali ya. Di kurikulum merdeka ini memang merdeka, mereka merdeka untuk belajar, merdeka untuk bereksploitasi, mereka merdeka dalam menuntut ilmu, apa yang mereka inginkan, apa yang merasa mereka bisa, itu yang difokuskan. Misalnya dia lebih suka literasi, lebih suka berbahasa, kembangkan di sana. Ada juga anak yang lebih suka dengan menghitung, ya kembangkan di mata pelajaran matematika seperti itu. Jadi tidak semua anak harus paham semua pelajaran ya. Umumnya memang bisa semua anak harus bisa paham, tapi difokuskan kepada mereka pelajaran yang memang mereka sukai, mereka merasa lebih nyaman dengan pelajaran itu. Itulah di kurikulum merdeka seperti itu. Jadi mereka merdeka belajar untuk mata pelajaran yang mereka suka. Tadi saya sempat ingin menanggapi tentang Ibu yang dimana tuh orang-orang pintar di Indonesia itu
malah keluar dari Iya, bangsa. betul. Yang saya lihat dari berita sekarang ya, kita singgung dari pemerintah juga, ada beberapa dari pemuda atau masyarakat Indonesia yang memilih kontak yang pintar, tapi itu tidak diakui oleh pemerintah. Makanya mungkin mereka itu berpindah tempat. Contoh kayak misalnya salah satu ada yang saya pernah lihat tuh yang pelukis dari Indonesia keluar di Indonesia itu, mungkin dia ngerasa tidak dapat ruang atau tempat ya, jadi dia keluar ke Amerika entah kemana, dan dia kepakai di salah satu, kalau nggak salah ya teman-teman, dia menjadi pembuat gambar dari Transformer. Jadi gimana ya pendapat ibu tentang pemerintah sekarang tuh, kan malah kayak kita nunjukin kayak kemarin mobil SMK yang mobil listrik dari anak muda Indonesia, tapi malah tidak diurus atau tidak dikembangkan. Itu gimana ya Bu? Untuk itu ya, memang SDM untuk negara kita itu harus lebih tingkatkan kembali. Ya, pemerintah juga kan manusia, juga tak luput dari salah. Jadi ya kita sama-sama lah, pemerintah itu kan hanya menjalankan sesuai tugasnya. Kita juga sebagai masyarakat pada umumnya memberikan masukan bagaimana itu. Untuk ya kayak contoh tadi pelukis yang dia di luar malah dia dihargai, mungkin ya itu karakter untuk di negara kita mungkin belum sampai gitu ya. Di negara lain memang dia sedang membutuhkan karakter seperti itu, karena memang mungkin negara tersebut lebih termasuk negara yang sudah maju. Kalau negara kita masih negara berkembang seperti itu ya. Itulah pemuda-pemudi saat ini ya, SDM-nya ditingkatkan kembali, menuntut ilmunya itu benar-benar ditingkatkan kembali lah ya. Terutama untuk rajin membaca itu, karena kita rajin membaca, kita rajin membuka buku, mengetahui apa yang ada di buku itu, yang menambah ilmu kita. Tidak ada yang rugi kita banyak membaca, karena pemuda-pemudi saat ini untuk literasi agak kurang ya. Itu juga dicanangkan oleh pemerintah untuk sekolah dasar saja. Sebelum pembelajaran itu ada untuk literasi sekitar 30 menit. Makanya setiap kelas itu diadakan pojok membaca, karena minim sekali anak-anak sekarang membaca literasi, sangat minim sekali. Jadi karena dia malas membaca, akhirnya banyak tidak tahu. Padahal dengan kita banyak membaca, kita banyak tahu, kita banyak mendapatkan ilmu seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab tadi pertanyaan saya yang sedikit menjelimet ya mungkin. Cuma Ibu masih bisa menjawab, dan itu juga jawaban yang paling saya terima dan masuk akal juga. Terima kasih kepada Ibu untuk ilmunya. Saya ingin membahas poin selanjutnya. Apakah Ibu masih ingin lanjut nih Bu? Ya, boleh saja. Kalau Ibu bisa menjawab, insya Allah Ibu menjawab. Baik. Di poin ketiga ini, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Di sini, di poin ketiga ini, gimana disinggung di Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ibu lihat pemuda sekarang tentang gaya hidupnya, tentang gaya hidup berbahasanya itu seperti apa Ibu, yang dimana juga bisa dikatakan sekarang kan mungkin bisa dikatakan bahasa Inggris itu jadi wajib ya Bu ya. Iya, betul. Entah itu di dunia kerja, entah itu di belajar atau apapun itu. Tapi kebanyakan tuh, bukan kebanyakan, ada beberapa dari pemuda-pemuda kita tuh kayak melupakan bahasa kita sendiri. Entah itu kayak mereka bilang bahasa kita kayak terlalu tinggal zaman kuno apapun itu. Ini hanya beberapa oknum, cuman
Ya, untuk di zaman era seperti ini ya memang kita harus mengikuti zaman juga, tapi di sisi lain kita tidak boleh meninggalkan bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Boleh saja kita memiliki ilmu untuk sastra di bahasa asing lain seperti bahasa Inggris, Jerman, dan bahasa-bahasa lainnya. Tidak masalah, tapi tidak meninggalkan bahasa persatuan kita. Ya, pemuda-pemudi saat ini bisa berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, berbahasa Jepang ya. Apakah orang tuanya juga bisa berbahasa seperti mereka? Kan tidak. Jadi bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang tua kalau dia berbahasa Jepang sedangkan orang tuanya bisanya berbahasa Indonesia ya. Jadi bahasa persatuan kita tetap harus kita junjung tinggi, tetap menjadi bahasa pemersatu dimanapun kita berada gitu. Walaupun kita berada di negeri orang, ya kalau kita bertemu dengan sesama rakyat Indonesia, kita bahasa Indonesia. Banggalah dengan bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu. Baik. 3 poin yang sudah saya pertanyakan kepada Ibu, dan Ibu sudah menjawab secara rinci serta menjelaskan informasi-informasi yang ada yang intelek dan berkualitas. Terima kasih untuk Ibu Lucia Vita. Ya, sama-sama. Terakhir mungkin saya ingin menanyakan kepada Ibu, saya ingin kepada Ibu memberi pesan kepada pemuda sekarang tuh untuk harus apa dan bagaimana ke depannya tuh. Bisa dilihat kan generasi sekarang juga Ibu mungkin tahu sendiri seperti apa. Mungkin Ibu ada pesan untuk generasi-generasi sekarang, pemuda-pemuda sekarang terlebih. Pesannya ya, jadilah dirimu sendiri, bangunlah bangsamu dengan ilmu yang kalian miliki, dan buatlah negara tercinta kalian negara yang lebih baik dari sekarang. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini. Saya juga bahagia sekali ya kita bisa bertemu lagi, dan ilmu yang disampaikan oleh Ibu di video-video saya semoga berkah dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan informasi-informasi yang tadi Ibu Lucia Vita telah berikan dan Ibu Lucia Vita jelaskan, semoga untuk pendengar-pendengar di sana, pemuda-pemuda di sana bisa dapat memahami atau dapat mencerna dari perkataan. Bila ada perkataan yang buruk, itu datangnya dari saya, dan bila ada kata-kata yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Sumpah Pemuda. Bagi warga negara Indonesia, tanggal 28 Oktober pastinya menjadi hari yang bersejarah untuk rakyat Indonesia. Tanggal 28 Oktober adalah hari di mana dicetuskannya Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda memang dapat dilihat bahwa begitu luar biasanya perjuangan pahlawan Indonesia dalam membebaskan bangsa ini dan melawan para penjajah. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan share ke media sosial kalian juga, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh munculnya dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Bagaimana tidak, sejak zaman dahulu bangsa kita terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Pemuda menganggap keadaan tersebut membuat penjajah semakin mudah untuk melakukan politik adu domba.
atau yang populer dikenal dengan nama politik Divided et Impera. Perlawanan terhadap penjajah pun sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan oleh perlawanan bangsa Indonesia yang kala itu lebih banyak bersifat fisik dan kedaerahan sehingga sangat mudah dipatahkan oleh penjajah. Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini dan mereka mulai berpikir untuk mengubah strategi perlawanan dari gerakan fisik menjadi gerakan politik. Maka bermuncullah beragam organisasi-organisasi kepemudaan di daerah. Beberapa di antaranya yang cukup terkenal adalah seperti berikut: Jong Java, Pemuda Jawa; Jong Sumatera, Bon, Pemuda Sumatera; Jong Minahasa, Pemuda Minahasa; Jong Celebes, Pemuda Sulawesi. Menyadari pentingnya persatuan, mereka menginginkan agar organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan itu melebur diri menjadi satu organisasi yang bersifat nasional untuk bersama-sama melawan penjajah. Sebab pengalaman mengajarkan bahwa organisasi bersifat kedaerahan sangat mudah dipatahkan oleh penjajah. Maka semua akhirnya bersepakat untuk melakukan Kongres Pemuda. Kongres itu dikerjakan untuk menyatukan organisasi-organisasi kepemudaan yang saat itu terpecah belah. Kongres Pemuda itu sendiri diselenggarakan di Jakarta dan terjadi sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda 1 berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda 2 berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda 2 tersebut, mereka mengeluarkan sebuah ikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda terkandung dalam putusan hasil Kongres Pemuda saat itu. Sumpah tersebut berintikan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Berikut ini selengkapnya isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia secara nasional untuk bersama-sama melawan penjajah guna menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan serta penindasan. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kalinya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda tetap selalu menyanyikannya. Jika kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa hal tentang Sumpah Pemuda, kita dapat mengunjungi Museum Sumpah Pemuda yang berada di Gedung Sekretariat PPI Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi utama seperti biola asli milik Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan beberapa foto bersejarah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak sejarah pergerakan pemuda-pemudi Indonesia.